Sesungguhnya Muhammad adalah hamba yang terpilih. Inna Muhammadan amaduhul mustafa. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallah. Giza, Anti sedang menghafal matan apa? Ana sedang menghafal matan mengenal Nabi Muhammad. Kalau Anti sedang menghafal apa? Kalau Ana sedang menghafal matan hadis Islam dan iman. Emang Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah siapa ya? Anti sedang menghafal matan agama Islam. Emang Anti tahu agama Islam itu apa? Agama Islam ya? Daripada kita bingung, mending nanya Ustadz. Boleh, ayo. Ustadz, agama Islam itu apa? Kalau Nabi Muhammad siapa, Ustadz? Oh begitu nak. Tadi menanyakan apa? Yang pertama, agama Islam itu apa? Dan Nabi Muhammad itu siapa? Baik, yang pertama, agama adalah suatu jalan hidup. Ya, jalan hidup, bagaimana kita hidup, atau bisa disebut juga dengan keyakinan, atau bagaimana cara kita beribadah kepada Pencipta. Agama Islam yaitu adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Ya, patuh hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, berserah diri. Jadi di setiap aturan Allah perintahkan apapun itu, kita berserah diri, tunduk dan taat. Nah, itu adalah agama Islam secara sederhana yang perlu kita pahami, ya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Nah, itu tadi ya disampaikan oleh Allah melalui wahyunya atau kalamullah. Islam itu juga adalah aslama yuslimu islaman. Nah, dengan kita beragama Islam, dengan kita mengikuti aturannya, taat kepada Allah, dengan adanya ketaatan, ya, membangun hubungan baik dengan Allah, ini akan mendatangkan kedamaian, ketenangan hati, lapang dadanya. Nah, ini biasanya yang dihasilkan dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, jika misalnya santri-santri Ustadz sudah belajar Islam, mengamalkan Islam, taat sama Allah, tapi tidak juga mendatangkan kedamaian, ketenangan, rasa nyaman dalam hidupnya, berarti ada yang keliru dalam belajarnya. Coba dikoreksi kembali, karena agama Islam itu mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Contohnya, ya, Islam mengajarkan bagaimana kita bergaul dengan sesama, ya, sesama manusia, bergaul dengan baik bersama keluarga, bergaul dengan baik dengan tetangganya, masyarakat sekitarnya. Mengajarkan dia harus murah senyum, saling menyapa, ya, saling memberi hadiah, bersedekah, ya, seminim-minimnya memberikan senyuman, ya, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man
yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, itu tadi ya, disampaikan juga wahyu di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memerintahkan agar kita bergaul dengan baik ya sesama manusia. Bahkan bukan hanya itu, agama Islam contohnya mengajarkan kita berlaku baik terhadap alam semesta ini ya. Contohnya tidak merusak tanaman ya, tanaman-tanaman. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, kita tidak boleh merusaknya, sembarangan merusak. Contohnya seperti gunung, banyak pepohonan kita tebang sembarangan ya, itu tidak boleh. Ketika memang kita menebang ya kita harus menanam kembali, karena ketika itu gundul, hutan itu gundul, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bencana, apalagi kita merusak yang lainnya ya. Islam mengajarkan hal itu sebagaimana disampaikan di dalam ayat tadi. Bagaimana Islam itu sangat penting bagi kehidupan kita. Agama Islam ini sangat penting bagi kehidupan kita, karena dia adalah jalan hidup, cara bagaimana kita hidup dan cara bagaimana kita beribadah kepada Allah, agar manusia itu jelas ada tujuannya, ada tujuan akhirnya. Karena kelak kita akan bertemu dengan Allah, kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya semua apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati dalam bersikap ya nak ya. Nah, itulah agama Islam, bagaimana mengatur manusia ini agar taat kepada Allah ya, berbuat baik terhadap manusia dan menjaga alam semesta ini, khususnya di bumi ini, agar tetap terawat sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an dalam ayat وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Itu sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, dilarang kita berbuat kerusakan. Nah, bagaimana pentingnya agama Islam ini bagi kita? Ya, Islam tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Islam. Dan para nabi, dari mulai Nabi Adam, manusia pertama, sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya beragama Islam, semuanya berserah diri kepada Allah. Ya, tidak ada agama yang lain, tapi semuanya beragama Islam, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh ya, dan menyampaikan agama ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya, Ukhti Giza dan Ukhti Naswa kan tadi sedang menghafalkan matan hadisnya ya. Yang pertama tentang matan hadis agama Islam, dan yang kedua adalah tentang matan Nabi Muhammad. Ya, di situ sebenarnya sih sudah menjelaskan, tapi mungkin rinciannya. Nah, Nabi Muhammad, beliau ini adalah seorang hamba dan seorang rasul, ya, manusia biasa, ya, tapi beliau adalah seorang rasul juga, seorang rasul yang Allah utus, yang turun kepadanya Al-Quran melalui malaikat Jibril, ya, turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Nah, bagaimana? Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan agama Islam ini melalui Al-Quran. Dijelaskan Al-Quran itu bagaimana mempraktekannya, bagaimana tafsirannya. Rasulullah menjelaskan bagaimana kita menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar, ya. Dan Nabi Muhammad, beliau ini adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah penutup para nabi. Jadi setelah beliau tidak ada nabi,
Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nih, kemungkinan dia bohong, ya. Berarti dia bukan, karena Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita belajar agama Islam harus merujuk kepada beliau, ya. Sumbernya harus dari beliau ke para sahabat, dari para sahabat ke tabiin, terus ke tabiut tabiin, ya, terus ya agama Islam ini terjaga, Al-Quran ini terjaga, Allah jaga. Tidak boleh mengambil ajaran-ajaran selain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dari para sahabat dan para salafus soleh, para pendahulu kita. Bagaimana dengan utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita dari urusan yang terkecil sampai yang besar, dari mulai urusan kamar mandi, semuanya diajarkan. Dari mulai kita tidur sehingga bangun tidur, agama Islam ini mengajarkan, ya. Terus dari mulai urusan kamar mandi sampai urusan bernegara, agama Islam ini mengajarkan. Masya Allah, banyak keutamaan dari bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sosok teladan kita, sosok uswah kita. Kita ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penutup para nabi, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, itu ya. Jadi tadi Ustadz sudah jelaskan apa itu, dengan sangat sederhana, insya Allah dipahami ya, Naya. Nah, yang pertama, apa itu agama Islam? Siapa itu Nabi Muhammad? Ya, mungkin cukup dari Ustadz. Cukup tidak? Sudah bisa dipahami? Iya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cukup dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.